Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pekan yang lalu jemaah sekalian kita sudah menyampaikan berkaitan dengan pengembalian atau dikembalikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibundanya Aminah. Tetapi karena Halimatus Sa'diyah meminta kepada Aminah untuk membersamainya, sehingga Aminah pun kemudian mengizinkannya untuk membersamainya di Mekah, sampai kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pula kita sudah sebutkan jemaah sekalian bahwa salah satu di antara hikmah ataupun faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelahan dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah bahwa pembelahan dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disaksikan, dilihat oleh anak-anak yang sama-sama bermain bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ainan wa syahidahan ba'dal ifradil isyara ila ihdadid. Ini menunjukkan bahwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilihat dengan mata zohiriyah, dengan mata telanjang, sehingga informasi yang sampai kepada orang tuanya, kepada keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada yang membunuh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, hikmah daripada pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunjukkan tentang ismatur Rasul mundu sogirihi, tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak kecilnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan orang yang terjaga dari kesalahan dari sejak kecil, dari sejak dibelahnya dada oleh Jibril alaihissalam terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran orang-orang kemudian menggelari beliau dengan Al-Amin, sifat terpercaya, sifat yang tidak pernah berdusta, sifat yang kemudian menjadi sifat terpuji di kalangan anak-anak ya saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk persiapan. Oleh karena itu tidak salah kalau para ulama hadis telah mengatakan bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap diam Nabi mulai dilahirkannya sampai beliau wafat.
Ini menurut para ulama hadis. Walaupun juga ada yang mendefinisikan bahwasanya yang disebut dengan hadis Nabi itu adalah segala perbuatan, perkataan dan sikap diam Nabi dimulai dari semenjak diturunkannya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam jemaah sekalian, di antara pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama, bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi ataupun sikap diam Nabi dari semenjak lahir sampai beliau wafat. Artinya semenjak beliau lahir, anak-anak, bayi, anak-anak itu semuanya menjadi nilai-nilai pelajaran dan teladan bagi umatnya setelahnya. Terlebih jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah terjaga kesolehannya, sudah terjaga kesalahannya, sudah terjaga segala hal buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas segala gerak-gerik Nabi SAW itu menjadi teladan baik di masa kecil, dewasa, remaja, ataupun ketika beliau setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu jemaah sekalian, bahwa pembelahan dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa adanya keterbatasan akal kita. Adanya keterbatasan akal kita. Secara akli secara akal sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mungkin jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Oleh karena itu, kewajiban kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti benarnya. Sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Kenapa? Karena setiap apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakan beliau, apa yang dilakukan oleh beliau adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang maksum. Tidak ada lagi yang terbebas dari kesalahan. Tidak ada lagi yang terjaga dari kekeliruan. Diakhiri dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sekelompok orang atau sekelompok di antara kaum yang mengatakan masih ada orang-orang yang terjaga kesolehannya, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruannya, maka kita katakan itu adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah, pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang-orang yang seperti itu? Ada. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang Syiah yang mengatakan imamiyah, para imam yang 12 itu adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Tentu ini adalah pendapat yang menyelisihi daripada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama, terutama apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah pembelahan dada tersebut yang membuat Halimatus Sa'diyah menjadi khawatir. Yang membuat Aminah ibundanya menjadi khawatir. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Halimatus Sa'diyah menyerahkan penuh pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah itu setelah terjadinya pembelahan dada. Dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, karena penyapihan Rasul sallallahu alaihi wasallam masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai 2 tahun.
Maka Halimatus Sa'diyah kembali dari Taif, dari kampung pedalaman Taif ke Mekah, mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Tapi beliau mengatakan bahwa beri waktu untuk membersamai beliau. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah, keluarganya, bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan keberkahan ya bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aminah memberikan izin untuk membersamainya sampai usia 4 tahun. Artinya Halimatus Sa'diyah berada di Mekah itu hampir 2 tahun membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa pembelahan dada itu adalah di usia 4 tahunan. Ya, di usia 4 tahunan, dan kemudian diserahkan kepada Aminah binti Wahab ya, yang merasa khawatir terhadap keselamatan ya anaknya, termasuk Halimatus Sa'diyah juga merasa khawatir terhadap keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, takut disalahkan ketika terjadi apa-apa. Maka akhirnya diserahkan kepada Aminah secara sah atau secara resmi atau secara full tanggung jawab ya berkaitan dengan pengasuhan langsung oleh ibunda ya Aminah binti Wahab. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aminah ya dalam beberapa riwayat ya adalah selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah jamaah sekalian ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, dan bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, Rasulullah itu adalah seorang anak yang sangat disukai oleh semua anak-anak. Rasulullah itu adalah seorang anak yang sangat disukai oleh semua orang, baik orang tua, ya remaja, sangat menyukai sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mencerminkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan rasa suka orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk paman-paman beliau. Ya, termasuk paman-paman beliau yang pada akhirnya dalam beberapa sejarah jemaah sekalian, bahwa ada di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Lahab. Ya, di antaranya adalah Abu Lahab dan istrinya. Padahal di masa-masa kecilnya adalah Rasulullah adalah orang yang paling disukai. Bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, rasa suka dan perhatian keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi kecintaan mereka, melebihi perhatian mereka terhadap anak-anaknya. Ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana sikap ya orang-orang yang telah ya merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengasuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sepeninggalnya Aminah. Ya. Tentu jemaah sekalian, ya tidak heran. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, dan inilah yang membuat semua orang merasa iba terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, suatu hari, ya Aminah binti Wahab ya merasa perlu untuk mengenang suaminya. Bahwa salah satu tradisi dan kebiasaan bangsa Arab dulu dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, bahwa di antara mereka, di antara suami-suami yang telah meninggalkan mereka, maka ada momen-momen tertentu di mana mereka mengenang wafat suaminya. Ia mengenang wafat suaminya. Ini sebenarnya tradisi dulu. Ya walaupun sekarang tradisi ini dihidupkan kembali dan ada lagi. Ini adalah tradisi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, atau kebiasaan bangsa Quraisy dahulu, bahwa ketika suaminya meninggal, maka di antara mereka ya ada waktu-waktu mengenang, sehingga kemudian mereka menziarahi kuburannya, mengenang segala kebaikannya. Ya, kalau di kita istilahnya apa ya? Haul gitu kan? Ya haul ya.
Tapi biasanya kalau haul itu kepada orang tua. Ya. Ya, kalau haul itu biasanya kepada orang tuanya, bukan kepada suaminya atau kepada istrinya, ya. Nah, jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Aminah ya berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang usianya masih usia sangat muda, usia 6 tahun, jamaah sekalian. Ditemani dengan Barakah Ummu Aiman. Ditemani dengan yang biasa menemani Aminah, yang biasa membantu kehidupan Aminah, yaitu Ummu Aiman. Ya, jadi berangkat dari Mekah ke Madinah itu bertiga, Aminah, Ummu Aiman, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang usianya kecil. Ini perjalanan dua wanita bersama seorang anak kecil ke Madinah. Perjalanan ditempuh, ya, dalam beberapa riwayat ditempuh 500 km. Karena Makkah Madinah ini ya mas sekalian ya jaraknya sekitar 500 km, ya. Dengan perjalanan yang sangat panjang tentunya. Ya, kalau sekarang kan perjalanan Makkah Madinah itu sekitar 5 jam, ya. Ya, sekitar 5 jam ya mas sekalian. Kalau tidak berhenti di rest area, ya. Jadi kalau berhenti sekitar 5 sampai 6 jam, ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam perjalanan, ya. Kenapa mereka aman dalam perjalanan? Ini kan wanita nih. Ya, di masa bangsa jahiliyah dulu bagaimana suku-suku yang ada di wilayah-wilayah perbatasan itu adalah suku-suku yang sering terjadi peperangan, sering terjadi perselisihan, sering terjadi pertengkaran. Apa yang membuat Aminah, Ummu Aiman bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil aman dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah? Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy itu dijelaskan. Ya. Dalam surat Quraisy pada tafsir ayat yang pertama, li'ilafi Quraisyin. Ya, li'ilaf, kebiasaan bangsa Quraisy itu rihlata sita'i was-shaib. Jadi mereka itu selalu mengadakan safar, perjalanan, mengadakan perdagangan itu tidak mengenal musim, baik musim panas atau musim dingin. Ya, jadi kalau musim panas dia ke wilayah sini, kalau musim dingin dia ke wilayah sini. Ya. Apa yang menyebabkan bangsa Quraisy mas sekalian dalam setiap perdagangan mereka diterima oleh bangsa-bangsa yang lain, diterima oleh suku-suku yang lain. Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan karena orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang suka menjamu orang-orang yang datang ke Mekah. Jadi kalau siapapun yang datang ke Mekah, maka orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang suka membantu, menyiapkan, memberikan air minum, memberikan makanan kepada siapapun yang datang ke Mekah. Ya. Maka sebagai timbal balik mereka, ya, sebagai timbal balik mereka ketika mereka melakukan safar perjalanan, mereka diberikan apa? Diberikan keamanan. Apa diberikan? Apa istilah sekarang? Perlindungan, diberikan perlindungan. Ya, bahkan ketika ya Abu Thalib jemaah sekalian, kakek daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan Hashim sebelumnya, ya Hashim sebelumnya yang mengatakan bahwasanya silahkan kalian keluar dari Mekah untuk mencari makan dan kerja kalian di luar sini. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat jemaah sekalian dikatakan bahwa orang-orang Quraisy dulu mengandalkan makanan itu dari datangnya orang-orang yang datang ke Mekah. Jadi ketika mereka datang, ya tentu ekonomi hidup, gitu kan? Tapi mereka tidak bisa menggantungkan dengan kedatangan mereka saja. Ya. Kenapa? Karena dulu jemaah sekalian, ketika mereka tinggal di Mekah, ketika mereka kehabisan makanan, maka mereka naik ke atas gunung, naik ke atas bukit. Ya. Kenapa? Untuk menunggu kematian. Kenapa? Tidak ada lagi makanan yang dimakan. Ya. Tidak ada lagi persediaan, tinggal menunggu kematian saja. Oleh karena itu Hashim, bahkan Abu Thalib menyuruh untuk keluar untuk mengadakan safar perjalanan.
Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, safar perjalanan orang-orang Quraisy dulu bukan hanya sekedar safar perjalanan berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan jual beli saja, tapi juga penyampaian risalah kebenaran. Jadi orang-orang bangsa Quraisy dulu jemaah sekalian, mereka itu pandai berdiplomasi, pandai bercerita, pandai mengajak orang. Tidak heran perjalanan Islam 23 tahun ini jemaah sekalian adalah perjalanan yang sangat cepat. Kenapa? Di samping mereka adalah sebagai pedagang, yang namanya pedagang itu pintar berkomunikasi, pintar meyakinkan orang untuk bisa membeli barang dagangannya. Nah inilah kemudian dimanfaatkan, ya dimaksimalkan setelah datangnya risalah kenabian kepada para sahabat. Ya, jadi yang namanya mereka ngobrol dengan orang itu sudah biasa, tinggal diisi dengan ruh-ruh Islam. Ya, tinggal diisi dengan ruh-ruh Islam. Bahkan di antara mereka jemaah sekalian ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri-negeri sebelah, mereka tidak berpikir apa bahasa mereka. Mereka tidak berpikir bagaimana nanti kalau ketemu dengan mereka apa yang harus dibicarakan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahasanya. Rasulullah dulu mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang boleh jadi bahasanya berbeda. Rasulullah tidak pernah menanyakan, tidak pernah menjadi sebuah kendala bahasa membuat dakwah ini tidak sampai kepada mereka. Ya, mereka berangkat saja. Kenapa? Karena bangsa Quraisy dulu jam sekian memiliki kemampuan untuk apa? Memiliki kemampuan untuk mengenal bahasa itu cepat. Beda kalau sekarang dikirim ke daerah, harus tahu daerah ini gimana, tradisinya gimana, adatnya bagaimana, bahasanya bagaimana. Kalau dulu tidak, berangkat saja. Terkadang kalau kita mau singgah ke suatu daerah dan kemudian kita tahu seluruhnya tentang kondisi masyarakatnya, bagaimana kehidupan masyarakat. Begitu kita masuk ada perasaan khawatir dan takut, jangan-jangan nanti salah. Ya makanya dulu di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenalkan lingkungan-lingkungan yang akan dihadapi. Pokoknya berangkat saja. Ya. Sehingga jemaah sekalian ada beberapa sahabat Hudzaifah bin Yaman singgah ke daerah-daerah itu jemaah sekalian, singgah di setiap daerah. Maka disitulah dia belajar bahasa sampai menguasai beberapa bahasa dalam perjalanan dakwahnya. Itulah yang dilakukan oleh ya Rasulullah dan sahabatnya ketika menyampaikan risalah kenabian. Ya. Kembali kepada tadi jemaah sekalian, ya kalau dulu Madinah itu dikenal dengan Yathrib, ya Yathrib, ya Madinah, ya. Berangkatlah Aminah, ya bersama Ummu Aiman. Jadi apa yang menyebabkan mereka selamat perjalanan dari Mekah ke Madinah? Karena tidak ada yang mengganggu, ya. Sehingga dalam perjalanannya ketika mereka ditanya dari mana Anda, dari Mekah, maka aman. Asal katakan dari Mekah, aman. Ya. Apalagi Aminah ini jemaah sekalian, ya. Aminah ini adalah memiliki seluk-beluk keluarga yang berada di Madinah. Jadi Mekah dengan Madinah itu menjadi keluarga. Ya, sebagaimana di awal kita sebutkan kenapa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima di Madinah, karena kakeknya Rasulullah, ya istri daripada kakeknya Rasulullah itu adalah orang Madinah. Sehingga Mekah dengan Madinah itu banyak suku-suku yang menjadi keluarga di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam beberapa riwayat dikatakannya meskipun ada beberapa suku yang suka berperang, berselisih, selama ada di antara mereka berselisih, maka ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi keluarga besar, ya, menjadi keluarga besar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qasidah ziyarati qabriha zawjiha. Jadi salah satu kebiasaannya adalah menziarahi, atau istilah sekarang mah haul suaminya, mengenang ya suaminya dengan cara ziaratul kubur, ya. Ya. Wa baqiyat fil Madinah ayyaman kana ba'du zikriyat fi nafsi Muhammad wa fi tariqil amudah ila Makkah maridat Aminah. Jemaah sekalian, berangkat dari Mekah ke Madinah, perjalanan yang sangat panjang, bekal yang apa adanya yang mereka bawa, dan kemudian ketika tiba di Madinah,
Dalam beberapa riwayat dikatakan jemaah sekalian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aminah dan Ummu Aiman, dalam beberapa riwayat dikatakan sebulan. Jadi perjalanan itu sebulan, dari Mekah ke Madinah sebulan, kemudian di Mekah juga sebulan. Ya, selesai urusannya di Mekah, kemudian berangkat pulang ke Mekah kembali. Tetapi dalam perjalanannya jemaah sekalian, Aminah jatuh sakit. Tidak lama kemudian beliau meninggal dan dikubur di Abwa. Abwa itu jemaah sekalian adalah wilayah yang jaraknya dari Madinah itu sekitar 25 km. Jadi sudah keluar Madinah, dalam perjalanannya sakit, beliau sakit, akhirnya kemudian beliau meninggal. Dan itu peristiwa ini hampir persis sama dengan suaminya Abdullah. Abdullah juga sama, ketika diutus oleh Abu Thalib, diturus oleh Abu Thalib untuk ke Mekah, untuk ke Madinah, untuk melihat tanahnya, melihat perkebunan yang ada di Madinah. Karena sebelumnya beliau ke Syam, pulang ke Syam, kemudian pulang ke Madinah. Di Madinah dalam beberapa hari karena tadi perjalanan yang jauh, capek, menyebabkan lelah, dan akhirnya beliau sakit dan meninggal di Madinah. Ini juga sama dengan Aminah pula jemaah sekalian. Ya, perjalanan yang sangat panjang para wanita, gitu kan, dengan bawa anak kecil. Namanya kecil tidak mungkin kemudian jalan sendiri, pasti digendong, pasti dibawa, dipapah, karena perjalanan yang panjang itu yang membuat fisik Aminah lemah. Walaupun sudah tinggal di Mekah selama 1 bulan, begitu pulang dalam perjalanannya beliau sakit dan kemudian beliau meninggal. Bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kuburan daripada Aminah dan ayahnya Abdullah. Sebagaimana dalam hadis sahih jemaah sekalian dikatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zara qabra ummi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menziarahi kuburan ibunya. Fajalas indah, kemudian duduk di sisi kuburan. Wa baka wa abka mamma'ahu. Maka beliau menangis dan orang-orang yang membersamai Nabi pun juga menangis. Wa qala, maka apa kata Nabi? Ista'dzantu rabbi fi anna azura qabri ummi fa'dzanali. Rasulullah mengatakan, aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku. Jadi sebelum Rasulullah menziarahi, beliau minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya. Fa'dzanali, maka diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'dantu fil istighfari laha. Kemudian aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada ibunya. Falam yu'dzan li, tetapi Allah tidak kabulkan. Allah tidak berikan. Menziarahinya diizinkan oleh Allah, tapi meminta diberikan ampunan atas kesalahan ibunya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falam yu'dzan li. Itu urusanku dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusanmu sebagai anak kepada ibunya. Di sini biasanya agak sensitif dalam masalah ini, agak sensitif dalam masalah ini, makanya saya tidak terlalu dijelaskan jemaah sekalian karena agak sensitif bagi orang-orang yang memang terlalu gulu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibayangkan dalam perjalanan panjang bertiga dari Mekah ke Madinah, kemudian pulang dari Madinah ke Mekah bertiga, tetapi dalam perjalanan salah satu di antara 3 orang itu meninggal. Aminah. Bagaimana sedihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang anak menangis di hadapan ibunya yang meninggal. Dan perjalanan ini masih panjang. Perjalanan masih 450 km lagi menuju Mekah. Dan harus berdua bersama Ummu Aiman.
Ya, informasi berita kepada Abdullah yang ada di Mekah ini belum sampai. Tidak seperti sekarang itu kan, meninggal di mana informasinya sudah sampai di grup. Dulu mau sampai ke Mekah ini tidak ada berita. Tidak ada orang-orang dalam perjalanan yang kemudian bertemu dengan mereka, kemudian menginformasikan kepada Abdullah yang ada di Mekah. Mungkin kalau tahu, ya Abu Thalib akan menjemputnya, ya menjemput cucu kesayangannya, keluarganya akan menjemput ya keponakannya bersama Ummu Aiman. Itu bisa dibayangkan ya mas, dalam beberapa sejarah. Makanya dalam footnote ya penulis itu sempat ketika menceritakan ini beliau sampai menangis ketika menulis. Sampai-sampai penulis mengatakan kertas saya, ya kertas yang dijadikan sebagai alat menulis itu bolong. Kenapa? Karena tangisan air mata. Ya, ini masya Allah ya mas sekalian, luar biasa ya. Di masa kecil orang tua ibu ayahnya sudah tidak ada, diasuh oleh orang lain. Baru saja 2 tahun membersamai dengan ibunya. Ibunya merasa memiliki anak secara sempurna baru 2 tahun, dan ternyata Allah takdirkan lain. Ya, Allah takdirkan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan kembali oleh ya ibu tercintanya. Usia 4 tahun. Iya, itu usia 6 tahun. Usia 6 tahun. Jadi usia 4 tahun itu adalah usia peralihan secara utuh dari Halimatus Sa'diyah kepada Aminah. Jadi 2 tahun itu bersama Halimah di pedalaman Taif, disusui oleh Halimah. Ketika sudah 2 tahun diserahkan lagi kepada ibunya, tetapi Halimatus Sa'diyah masih meminta kepada Aminah untuk membersamai beliau. Itu 2 tahun juga membersamainya. Kenapa? Karena tadi merasakan keberkahan dari membersamai Nabi. Sebagaimana kita sebutkan bagaimana ya hewan tunggangan mereka yang sudah tua renta, yang sudah tua, yang tidak lagi menghasilkan air susu, usianya sudah uzur, bisa mengeluarkan air susu dan bisa membuat orang-orang di sekitarnya kenyang. Nah, ini yang dialami oleh Halimah, yang dulu perekonomiannya sulit, kata dia, justru ketika membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi orang-orang yang paling sukses di negeri, di kampungnya, ya di kampungnya. Maka itulah yang kemudian Halimah meminta kepada Aminah untuk ya tetap merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian diserahkan secara utuh ketika terjadi peristiwa pembelahan dada. Kenapa? Ada khawatir, ada takut tuh, jangan-jangan kan nanti kalau ada apa-apa saya yang akan disalahkan itu kan. Makanya diserahkan kepada Aminah. Tetapi dengan Aminah pun hanya 2 tahun, ya kemudian dalam perjalanannya menuju Madinah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengambil ya Aminah ya, dan kemudian meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia cukup ya masih kecil, di usia 6 tahun. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu berita ini belum sampai ke Mekah. Bagaimana sedih perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Aiman, yang dia sendiri juga merasa takut dan khawatir. Bagaimana nanti di perjalanan ini? Ya, kalau kemarin berjalan bertiga, saling bergantian, kalau menggendong saling bergantian. Sekarang tidak ada. Maka perjalanannya lebih lama. Ya, lebih lama dibandingkan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, sementara dari Madinah ke Mekah ini lebih lama. Kenapa? Karena hanya berdua. Lebih banyak istirahat. Rasa khawatir pun juga berlebihan. Sampai di Madinah, sampai di Mekah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung menemui ya kakeknya, ya menemui kakeknya ya Abdul Muthalib ya, dengan perasaan yang ya yang sangat iba kepada cucunya yang kini menjadi yatim piatu. Ya, istilah di kita adalah yatim piatu, dalam bahasa Arab adalah yatim, ya, yatim saja. Ya. Sekarang sudah tidak punya orang tua sama sekali, ya, sehingga dia merasa khawatir dan cemas, ya, terhadap cucunya yang masih kecil, yang sudah ditinggalkan oleh orang tua yang dia kasihi. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita bisa lihat bagaimana kasih sayang Abdul Muthalib kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan jemaskan dalam Ibnu Hisham dikatakan bahwa di Ka'bah, dekat Ka'bah itu ada dipan, ada tempat duduk yang biasa dipakai oleh Abdul Muttalib. Ya. Sementara orang-orang, baik keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, tidak pernah duduk di atas dipan itu. Sebagai bentuk takziman, sebagai bentuk penghormatan kepada Abdul Muttalib. Karena dia merupakan tokoh Quraisy yang sangat besar pengaruhnya di tanah Arab saat itu. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main, namanya anak kecil ya. Anak kecil kan ya, namanya anak kecil sekalian. Akhirnya dia naik ke atas dipan. Ya, kemudian saudara-saudaranya langsung mengambilnya, menariknya, jangan duduk di situ. Ya, tidak sopan kamu duduk di sini, ini tempat duduknya ya orang tua kita gitu kan. Ya, maka ketika Abdul Muttalib melihat Rasulullah ditarik-tarik, Rasulullah ditarik agar kemudian tidak duduk di atas dipan tersebut, apa kata Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, biarkan dia. Dan ini belum pernah terjadi kepada anak-anak yang lain. Belum pernah terjadi kepada cucu-cucu yang lain, hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, dalam beberapa riwayat yang masih dikatakan bahwasanya akhirnya Abdul Muttalib datang menghampirinya, membiarkan Rasulullah di situ, bahkan kemudian mengambilnya dan kemudian menggendongnya dan duduk di atas kedua pahanya, di atas dipan tersebut. Dan itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh masyarakat Quraisy saat itu. Ini sebagai bentuk bagaimana kasih sayang Abdul Muttalib kepada, bahkan kecintaan Abdul Muttalib kepada Rasulullah itu melebihi kecintaan kepada anak-anaknya. Ya, melebihi kecintaan terhadap anak-anaknya. Dan terkadang mungkin begitu juga bapak-bapak ya, kalau sudah punya cucu itu ya. Jadi kalau sudah punya cucu itu Masya Allah gitu kan, kayaknya lebih sayang kepada cucunya dibandingkan kepada anak kita gitu kan. Nah, itu sudah menjadi apa ya, hal biasa. Kecuali yang belum punya cucu ya, belum bisa merasakan gitu kan. Belum bisa merasakan. Kalau dia sudah bisa, walaupun dia punya anak kecil, ya, dia punya anak kecil tapi kemudian punya cucu, beda itu. Ya, beda jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibundanya, bersama kakeknya Abdul Muttalib ya, di Mekah saat itu. Dan betul-betul perhatian Abdul Muttalib kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, pada usia 8 tahun. Jadi 2 tahun kemudian, jadi 2 tahun bersama Aminah, 2 tahun kemudian dalam beberapa riwayat adalah 2 tahun 2 bulan. Ya, 2 tahun 2 bulan bersama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun juga meninggal. Ya, Abdul Muttalib juga meninggal, dan ini yang kemudian membuat keluarga itu semakin bersedih. Ya, sebelum meninggal memang Abdul Muttalib sudah berwasiat kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya, karena Abdul Muttalib ini saudaranya Hisham, dan sementara Abdul Muttalib ini memiliki beberapa anak, ya, diantaranya tadi ada Abdullah yang sudah meninggal duluan, ya, kemudian ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab, gitu kan, ya, itu adalah anak-anaknya, ya, ada Al-Abbas, ya, itu anak-anaknya sekalian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, ya, sebelum wafatnya beliau berwasiat, kalau saya tiada, tolong yang jaga, yang urus dia adalah Abu Thalib. Jadi memang sudah dapat wasiat, ya, dari ayahnya, jadi dari ayah daripada Abu Thalib, bahwa yang merawat setelah sepeninggalnya adalah Abu Thalib. Ya, kenapa jemaah sekalian Abu Thalib yang merawatnya? Karena Abu Thalib di samping beliau adalah orang yang sudah, ya, mungkin di sisi usia lebih tua, ya, sudah lebih mapan dari sisi perekonomiannya. Yang ketiga, kedudukan Abu Thalib ini itu ada di bawah Abdul Muttalib. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti Abu Thalib ini. Dan itu buktinya mas kalian, ya, ketika ada orang-orang musyrikin Quraisy termasuk Abu Lahab datang kepada
Abu Thalib sudah tukaran saja anak ini dengan anak ini kan. Kenapa? Karena anak ini akan membahayakan dakwah kita ke depan. Ya. Kenapa? Karena sudah mulai ya Abu Lahab itu benci kepada Rasulullah SAW itu nanti setelah Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena ada salah satu ajaran Nabi yang mengatakan la ilaha illallah yang menyebabkan usahanya menurun. Ya, kenapa? Karena Abu Lahab ini kan penjual patung. Sementara dakwah Nabi adalah la ilaha illallah itu kan. Jadi faktor ekonomi itu kan awalnya faktor ekonomi, bukan faktor masalah keluarga, bukan faktor ekonomi. Ini yang akan merusak usahanya. Ya, sehingga kemudian karena usahanya sudah mulai menurun, ya sudah usahanya diturunkan dulu kan dari batu, pemahat sudah kurang, kemudian dari kayu. Ya, pemahat sudah kurang, ya kemampuan pemahat sudah semakin menurun. Akhirnya dibuat dari apa? Tepung roti itu kan. Ya ini patung mereka dari tepung roti itu lebih murah, lebih praktis gitu kan. Ya, kalau selesai tinggal dimakan gitu kan. Kalau selesai dimakan. Nah, sementara balhara itu yang mengelilingi apa? Ka'bah, termasuk di dalamnya kata Nabi SAW ada 360 berhala ketika terjadi Fathu Mekah. Itu hampir semuanya ya dibeli dari Abu Lahab. Ya. Sehingga usahanya menurun, dan salah satu yang menyebabkan menurun adalah karena orang-orang sudah sadar bahwasanya Tuhan yang disembah itu bukan ini gitu kan. Nah, itu ya terjadi setelah ya risalah kenabian. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ya, Abdul Muthalib memilih Abu Thalib. Ya. Karena Abdul Muthalib tahu bahwasanya Abu Thalib ini adalah orang yang bisa menjaga Rasulullah SAW, ya, baik secara duniawi kemudian secara fisik. Tidak ada yang berani melawan ya kepada Abu Thalib. Mereka hanya bisa mengatakan di luar. Ya. Ya, makanya nanti ada disebut dengan Amul Huzni, masa tahun duka cita. Tahun yang dimana Rasulullah sangat kehilangan. Di samping kehilangan Abu Thalib sebagai orang yang menjaga dakwah, menjaga beliau dan dakwah beliau walaupun tidak masuk ke dalam Islam. Yang kedua, Amul Husni itu adalah ditinggalkan oleh istri tercintanya adalah Khadijah. Nanti setelah ya beliau menjadi seorang rasul. Perjalanan bersama Abu Thalib ini cukup panjang ya mas kalian. Ya, bersama Abu Thalib ini cukup panjang, bahkan sempat dibawa ke Syam, sempat dibawa kemana-mana oleh Abu Thalib. Nah, intinya ya mas kalian bahwa Abdul Muthalib menitipkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib karena tadi memiliki banyak kemampuan. Salah satu kemampuannya adalah secara fisik, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti. Jadi tidak ada yang kemudian coba-coba untuk ya ngebully, atau tidak ada orang yang coba-coba untuk ya menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lihat Abu Thalib. Ya, lihat kepada Abu Thalib. Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu Abu Thalib ini memiliki tanggung jawab yang berat, hampir sama. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar kecintaannya terhadap anak-anaknya. Ya, lebih besar kecintaan terhadap anak-anaknya. Nah, disinilah ya mas sekalian keberkahan juga yang dialami oleh Abu Thalib. Dari membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap usaha-usahanya itu berhasil. Setiap kerja-kerjanya itu menjadi kerja-kerja yang sukses. Ya, jadi memang sebelumnya beliau menjadi orang yang sukses, ditambah lagi membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Tetapi Abu Thalib ini adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia. Nah, ini yang beda dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini ya dunianya materialistisnya tinggi itu kan. Beda dengan Abu Thalib. Dia tidak terlalu memperlihatkan kecintaan terhadap dunianya. Ya. Sehingga ya hidupnya lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan kehidupan daripada ya Abu Lahab. Apakah Abu Lahab juga saat itu mencintai Rasulullah SAW? Iya, sama. Sampai dibiayai, dikasih makan, dikasih apa oleh Abu Lahab. Ya. Sampai Abu Lahab sendiri kan mengatakan Al-Amin,
Muhammad ini Al-Amin, keponakan saya ini adalah orang yang paling jujur, orang yang paling baik. Itu oleh Abu Lahab. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah masa Rasulullah SAW, artinya dari sejak kecil mengalami masa-masa sedih. Ya, betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita diuji dengan sesuatu yang sangat berat menurut kita, maka baca ujian yang berat yang dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena itu akan jadi hiburan untuk kita. Masa sedih Nabi, masa sulit Nabi itu menjadi hiburan untuk kita. Artinya apa? Ujian kita ini tidak seberapa dengan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang muncullah banyak kisah-kisah yang bagaimana mereka hidupnya sangat-sangat sulit, tetapi masa sulit yang dialami Rasulullah itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Ya. Nah, saya kira ini jamaah sekalian ya berkaitan dengan masa pengasuhan ya setelah Halimatus Sa'diyah kepada Aminah, kemudian kepada Abdul Muthalib, dan kemudian kepada Abu Thalib. Nanti kita akan setelah ini kita akan bicara tentang masa-masa kebersamaan dengan Abu Thalib. Bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Abu Thalib pun mencarikan tempat kerja-kerja daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah kerja di Khadijah. Nah, itu juga hasil usaha daripada pendekatan ya Abu Thalib ya. Kenapa? Karena orang yang bisa menghubungi Khadijah adalah orang-orang yang ya harus setingkat lah, selevel itu kan. Tidak mungkin orang bawah tiba-tiba datang kepada Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah ini adalah keluarga bangsawan. Ya, keluarga bangsawan, sehingga tidak mudah untuk kerja dengan beliau. Ya. Perlu ada orang-orang yang selevel. Maka salah satunya adalah ya Abu Thalib, yang kemudian memfasilitasi untuk bekerja dengan Khadijah radhiyallahu anha ya. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, kisah masa-masa sulit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu masa yang sangat mengharu biru sebenarnya jemaah sekalian berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perjalanan yang panjang, tetapi kemudian pada akhirnya membuat kaum muslimin merasa bahagia, merasa tenang setelah risalah kenabian ya selesai. Wallahu a'lam. Sekalian ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita tutup majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.